Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras, khususnya pada bagian menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep teorema Pitagoras dan mampu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Berbicara tentang teorema Pitagoras, bisa kita lihat beberapa hal berikut. Di sini ada tiang bendera, atap rumah, tenda, jembatan, piramid. Nah, jika kita perhatikan pada hal-hal tersebut, kita bisa melihat sebuah konsep geometri, yaitu berupa segitiga siku-siku. Nah, ada sebuah teorema yang hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Teorema itu adalah teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Lalu, bagaimana kita mengenali sisi miring dan sisi siku-siku? Nah, sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jika kita perhatikan pada segitiga ABC ini, sudut siku-siku terletak pada sudut C. Jadi, sisi miringnya itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut C, yaitu sisi AB. Kemudian sisi siku-siku. Sisi siku-siku itu adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya ada di sudut C. Kemudian sudut C diapit oleh sisi BC dan sisi AC. Jadi, pada segitiga siku-siku ABC ini, sisi miringnya adalah AB, kemudian sisi siku-sikunya adalah BC dan AC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan dari teorema Pitagoras. Nah, perhatikan kembali pada segitiga ABC ini. Misalkan, panjang BC itu sama dengan A, kemudian panjang AC itu sama dengan B, dan panjang AB itu sama dengan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan ketentuan C-nya merupakan panjang dari sisi miring, kemudian A dan B merupakan panjang dari sisi siku-siku. Bisa dipahami? Contoh soal. Di sini soalnya, gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi yang pertama 12 cm, kemudian 9 cm dan X. Nah, di sini kita menentukan nilai yang belum diketahui, berarti kita menentukan nilai dari X. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita cari dulu sisi miringnya. Nah, ini segitiga siku-siku, siku-sikunya ada di sini, maka sisi miringnya itu ada di hadapan sudut siku-siku ini. Berarti sisi dengan panjang X ini. Maka berlaku X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ingat kenapa? Karena X-nya ini merupakan sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita selesaikan persoalan tersebut. Nah, X kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Selanjutnya,
X kuadrat sama dengan 144 tambah 81. 144 dari mana? Nah, 144 ini dari 12 kuadrat. Kemudian 81 dari mana? 81 ini dari 9 kuadrat. Nah, selanjutnya diperoleh X kuadrat sama dengan 225. Dari mana 225 ini? 225 ini adalah dari 144 ditambah 81. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah X, sedangkan di sini kita punyanya X kuadrat sama dengan 225. Berarti kita harus menghilangkan kuadratnya ini. Nah, menghilangkan kuadratnya bagaimana? Berarti kita akarkan. Nah, sehingga diperoleh ini X sama dengan akar dari 225. Berapa akar dari 225? Nah, akar dari 225 sama dengan adalah 15. Jadi dari penyelesaian ini diperoleh nilai X sama dengan 15. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC sama dengan 40 cm dan BC sama dengan 24 cm, maka panjang AB adalah. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, buat dulu gambar ilustrasinya. Berarti kita gambar dulu segitiga siku-siku. Kemudian kita tulis apa yang diketahui di soal. Segitiga ABC siku-siku di B. Berarti sudut siku-siku ini adalah sudut B. Nah, selanjutnya kita tulis sudut yang lainnya, yaitu sudut A dan sudut C. Selanjutnya di soal diketahui panjang AC sama dengan 40. Berarti AC ini sama dengan 40. Dan panjang BC sama dengan 24 cm. Berarti panjang BC-nya ini adalah 24. Nah, maka panjang AB adalah, berarti AB ini adalah yang kita cari. Kita misalkan saja N. Berarti kita akan mencari nilai N ya. Nah, untuk mencari nilai N, pertama tentukan dulu sisi miring pada segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di B ini, berarti sisi miringnya itu ada di depan sudut B. Berarti sisi AC, yaitu panjangnya 40 cm. Maka berlaku 40 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah N kuadrat. 40 ini adalah panjang sisi miringnya, 24 ini sisi siku-siku yang pertama, N-nya ini sisi siku-siku yang kedua yang akan kita cari. Kemudian kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Nah, 40 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah N kuadrat diperoleh 1600 sama dengan 576 tambah N kuadrat. 1600 ini diperoleh dari 40 kuadrat. Kemudian 576 diperoleh dari 24 kuadrat. N kuadratnya ini tetap ya. Nah, karena kita mencari nilai N, maka ini nanti kita harus menyisakan N saja di salah satu ruas. Berarti nanti ini 576-nya ini harus hilang ya, agar tersisa N saja. Bagaimana? Nah, ini kedua ruas bisa kita kurangi 576 agar ini nanti 0 ya. Berarti 1600 dikurangi 576 sama dengan 576 dikurangi 576 ditambah N kuadrat. Nah, 1600 dikurangi 576 itu sama dengan 1020. Kemudian 576 kurangi 576
0 ditambah n kuadrat sama dengan n kuadrat, sehingga diperoleh 1020 sama dengan n kuadrat. Nah, di sini kan tertulis n kuadrat sama dengan 1020, sedangkan yang kita cari itu hanya n-nya saja. Berarti kita hilangkan kuadratnya. Bagaimana menghilangkan kuadratnya? Bisa kita akarkan sehingga diperoleh, nah, n ini sama dengan akar 1020. Maka nilai n adalah 32. 32 dari mana? Ya dari akar dari 1020 tadi. Nah, akhirnya kita sudah memperoleh nilai n. N ini tadi adalah panjang dari AB, sehingga bisa kita simpulkan panjang AB adalah 32. Nah, demikian tadi materi teorema Pythagoras bagian menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.